Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan mengawali perjalanan kita di minggu pertama di tahun yang baru, di bulan Januari tahun 2025 ini. Sama-sama kita melangkah dengan iman, sama-sama kita mengimani bahwa setiap perjalanan kita Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, bahkan Dia memberkati setiap kita. Bapak Ibu semua, pagi ini kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-57 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua dengan tema dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan, dengan masalah yang begitu berat dan kita mengalami jalan buntu. Ketika doa-doa kita secara tidak kunjung dijawab juga oleh Tuhan, dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya itu yang bisa kita lakukan, yaitu berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Kita berseru, kita memanggil nama Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan, Bapak Ibu, ketika kita berseru dengan segenap hati, Dia tidak tinggal diam. Janji firman-Nya berkata, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita. Bahkan lebih, Bapak Ibu, dari yang kita pikirkan, dari yang kita minta, Tuhan sediakan. Karena firman Tuhan, Bapak Ibu, berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9, Daud, Bapak Ibu, Raja Daud, dia mengungkapkan dia punya beban sewaktu dia dalam masalah, sewaktu dia dalam berbeban berat. Dengan segenap hatinya, Bapak Ibu, dia tulus dan sungguh-sungguh berseru akan Tuhan. Dia berseru dengan segenap hati tanpa kepalsuan, dan dia mempersiapkan waktu yang terbaik, bahkan hatinya yang khusus untuk Tuhan. Kata aku berseru di sini, Bapak Ibu, dalam terjemahan Amplified Bible adalah aku menangis. Seruan Daud ini, Bapak Ibu, diartikan menangis, dilakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Dia tulus, itu semua dia keluarkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ketika Daud berbeban berat, Bapak Ibu, yang dilakukannya, dia duduk diam di dalam hadirat Tuhan, dia duduk diam di kaki Tuhan, dan dia menangis dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, dan dia menantikan pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan nyata, itu terjadi di kehidupan Daud, Bapak Ibu. Yang artinya apa? Daud itu dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdiam diri menantikan pertolongan Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin Bapak Ibu semua, kita semua alami hal-hal yang di luar kendali kita. Kita mengalami masalah pergumulan yang berat. Mungkin saat ini Bapak Ibu, kita kekeringan rohani, kita kesusahan ekonomi, dan segala pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah adalah penolong kita, dan mari kita tinggal diam dalam hadirat-Nya, dan kita serukan permohonan, pertolongan. Kita meminta Tuhan untuk menanggung segala beban kita yang mungkin sampai dengan hari ini, Bapak Ibu, Tuhan dengan sengaja dia diam. Bukan berarti dia diam, Bapak Ibu, bukan berarti dia tidak menjawab doa kita. Dia sedang berperang, dan dia sedang mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan akan melepaskan segala beban yang berat, yaitu saat kita meninggikan namanya, saat kita panggil namanya, saat kita berseru. Bapak Ibu, Dia akan datang untuk menolong kita. Tuhan akan memulihkan setiap kita, sebab Tuhan semesta alam itu, Bapak Ibu, Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Dia kota benteng kita, Dia gunung keselamatan kita, Dia Allah Yakub, Dia Allah Immanuel, yang selalu senantiasa
menolong kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu semua, hari-hari ini pertolongan Tuhan ialah dengan cara yang baru, yaitu kita mengalami Tuhan secara alam supranatural. Itu sebabnya Bapak Ibu, marilah kita menanggalkan konsep dan paradigma kita yang salah, yang lama. Sebab apa? Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Daud Bapak Ibu, dia sebelum menjadi raja, kehidupannya diwarnai dengan banyak sekali begitu tekanan yang berat dialami. Banyak sekali penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Salah satunya Bapak Ibu adalah Saul, yang adalah mertuanya sendiri. Bagi Daud Bapak Ibu, Saul itu bukan sekadar mertua, tetapi apa? Dia juga seorang raja, dia pemimpin, bahkan dia menjadi panutan dan mengayomi. Tapi Saul justru Bapak Ibu berbuat sebaliknya, yaitu ingin membunuh dan melenyapkan Daud. Dalam keadaan terjepit ini Bapak Ibu, Daud berseru kepada Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal diam. Firman Tuhan berkata, "Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku." Sesuai dengan firman Tuhan bacaan yang kita renungkan bersama di pagi ini. Bapak Ibu, setiap hari kita memiliki banyak sekali persoalan yang berbeda-beda. Ada yang berseru karena kesakitan, karena sakit penyakit, karena kesulitan keuangan. Ada yang berseru karena kehilangan pekerjaan. Ada yang berseru karena masalah rumah tangga, bermasalah dan sebagainya. Dan mari Bapak Ibu, kita percaya. Akan tetapi Tuhan itu Bapak Ibu, Dia tidak tinggal diam. Ketika kita berseru, kita panggil namanya, Tuhan, Tuhan, Dia akan segera menolong kita. Maka kita akan merasa ada kelegaan ketika kita duduk diam dalam hadirat Tuhan dan menunggu pertolongannya Bapak Ibu. Dalam tinggal akan diam ada ketenangan, ada kekuatan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berseru kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab setiap kita. Dia akan menolong kita, bahkan Dia yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang kita alami, segala persoalan kita, segala pergumulan kita. Tuhan Allah yang akan berperang. Tetap Dia menantikan pertolongan Tuhan. Jangan sekali-kali berjalan dengan kekuatan kita, tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Kita berseru panggil nama Tuhan, Dia akan segera menolong kita. Tuhan Immanuel, Tuhan Allah yang maha kuasa itu, Dia selalu, bahkan dalam titik terendah sekalipun Bapak Ibu, Dia bekerja. Dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Teruslah berharap, terus percaya bahwasannya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Jangan menyerah, tetap percaya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Immanuel.